GPS atau Global Positioning System yang dalam bahasa Indonesia Sistem Posisi Global adalah sistem yang menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini terima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem yang serupa dengan GPS antara lain GLONASS, Rusia, Galileo Uni Eropa, dan IRNSS India. Sistem ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama lengkapnya adalah Navstar GPS. Kumpulan satelit ini diurus oleh Fifth Space Wing Angkatan Udara Amerika Serikat. Biaya perawatan sistem ini sekitar 750 juta US dollar per tahun, termasuk penggantian satelit lama serta riset dan pengembangan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara teori relativitas dengan GPS, gagasan baru yang dikemukakan oleh Einstein yang meliputi teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Hukum-hukum fisika yang terdapat dalam teori relativitas yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh pemanfaatan teori relativitas adalah GPS. Salah satu fitur yang terdapat dalam smartphone selain dilengkapi dengan layanan internet, juga dilengkapi dengan layanan GPS, yaitu sistem navigasi yang menggunakan sinyal satelit dalam penggunaannya. Adanya GPS, pengguna smartphone dapat mengetahui koordinat pengguna yang berupa data longitude dan latitude, menentukan lokasi berdasarkan sinyal yang dikirim ke instalasi satelit GPS yang jumlahnya 24 buah yang setia mengelilingi bumi. Dengan adanya konstelasi satelit, minimal ada 3 konstelasi satelit di langit. Jari-jari orbit satelit adalah 40.000 km atau 6,25 kali jari-jari bumi. Dengan menggabungkan perubahan waktu akibat relativitas khusus dan relativitas umum, maka setelah 1 hari, jam satelit dan jam bumi menunjukkan perbedaan. Catatan waktu 50 sampai 7,3 sama dengan 42,7 mikrodetik. Selama waktu ini, gelombang elektromagnetik telah merambat sejauh 42,7 mikrodetik dikali 300 juta mikropaskal sama dengan 12,8 km. Komponen GPS. Komponen GPS terbagi menjadi 3, yaitu satelit, pengontrol, dan penerima atau receiver. Yang pertama, satelit. Satelit merupakan komponen yang sangat penting di dalam GPS. Bisa dikatakan sebagai komponen utama, karena satelit dapat mengetahui semua posisi yang ada di permukaan bumi. Hal tersebut menyebabkan GPS dapat menampilkan gambaran lokasi-lokasi secara mendetail. Satelit dapat menyimpan data dan mengirimnya ke pengontrol. Satelit juga dapat menyimpan informasi waktu yang ditentukan oleh jam atomik dan memancarkan sinyal informasi ke receiver. Yang kedua, ada pengontrol. Pengontrol merupakan pengendali satelit. Fungsi dari pengontrol adalah mengawasi dan memantau kondisi satelit. Informasi-informasi yang didapatkan dari satelit akan diketahui dengan cepat apabila pengontrol dapat menerima informasi dari satelit dengan baik. Contoh informasinya adalah prediksi orbit waktu dan sinkronisasi waktu antar satelit. Yang ketiga, ada penerima atau receiver yang bertugas untuk mengelola data dan informasi yang berasal dari satelit dan diterjemahkan menjadi data informasi lokasi, posisi, atau koordinat suatu wilayah. Receiver ini yang menghubungkan GPS dengan pengguna. Jadi, pengguna dapat menggunakan GPS karena receiver. GPS atau Global Positioning System yang memiliki 3 komponen utama, yaitu satelit, pengontrol, dan penerima receiver. Satelit berfungsi untuk menerima dan menyimpan data yang kemudian ditransmisikan oleh stasiun-stasiun pengontrol. Jam atomik berfungsi untuk menyimpan dan menjaga informasi waktu yang berketelitian tinggi dan memancarkan sinyal dan informasi secara kontinu ke pesawat penerima atau receiver
dari pengguna. Satelit GPS yang pertama kali diluncurkan adalah Navstar. Satelit ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1978 dengan konstelasi penuh 24 satelit dicapai pada tahun 1954. Setiap satelit dibangun untuk bertahan sekitar 10 tahun. Penggantian terus-menerus dibangun dan diluncurkan dengan orbit. Sebuah satelit GPS beratnya sekitar 2000 ton dan sekitar 17 kaki di seluruh dengan panel surya diperpanjang. Satelit GPS didukung oleh energi matahari, tetapi mereka memiliki baterai cadangan onboard yang berfungsi untuk dalam keadaan gerhana matahari. Daya pemancar hanya 50 watt atau kurang. GPS menggunakan sistem komunikasi satelit. Ada sekitar 24 satelit di atas atmosfer bumi. Satelit berada di sekitar 20.000 km di atas atmosfer bumi. GPS dapat mengatur posisi kita melalui lebih dari satu satelit. Ada 3 bagian dalam menunjukkan posisi seseorang. Pertama adalah network satelit, control station, dan perangkat penerima seperti handphone. Setiap satelit memancarkan sinyal gelombang radio ke bumi. Perangkat penerima akan mendengar sinyal-sinyal ini, dan perangkat penerima dapat mendengar dari 3-4 satelit dan mengetahui posisi secara presisi. Satelit akan berada di posisi yang diketahui, dan sinyal merambat dengan kecepatan cahaya. Setiap sinyal terdiri dari informasi dari satelit, mana sinyal itu merambat, dan timestamp kapan sinyal itu meninggalkan satelit. Sinyal informasi tersebut dapat menunjukkan berapa lama yang dibutuhkan untuk merambat dan berapa jauh sinyal merambat sehingga posisi dapat diketahui secara presisi dengan 3-4 satelit. Saya akan menjelaskan tentang kendala apa atau kelemahan apa sih yang biasanya ada pada GPS. Kendala yang ada pada GPS itu biasanya ada pada kecepatannya, karena GPS itu dipengaruhi oleh posisi satelit yang berubah dan adanya proses sinyal yang pindah